Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Mimbartu, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, hari Selasa 8 Juni 2021, kita akan membahas tentang rancangan undang-undang KUHP yang kemudian naskah akademiknya sudah beredar, kurang lebih 539 halaman, dan ada pasal-pasal yang biasa yang mengejutkan yang bisa membuat kita kaget Pertama, pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden tetap masuk Ini sebenarnya pasal misterius itu, karena di draft tahun 2019 itu tidak ada, kemudian lanjut setelah beberapa kali mendapat penolakan, itu tidak ada, kemudian tiba-tiba ada. Nah, kemudian termasuk juga menghina lembaga-lembaga, termasuk DPR, itu bisa dibuih 2 tahun. Dan yang paling mengejutkan adalah tidak adanya ancaman hukuman mati bagi koruptor, dan juga masa hukuman koruptor yang tadinya minimal 4 tahun menjadi 2 tahun. Ini semakin membuat kita miris di saat korupsi semakin merajalela, bahkan di masa pandemi seperti ini korupsi semakin merajalela, tapi hukumannya di-courting Maka banyak sekali satir-satir atau sarkas-sarkas yang terus melekat di Indonesia. Bagaimana kita sering dengar bahwa koruptor di Cina dipotong leher, koruptor di Arab dipotong tangan, koruptor di Indonesia dipotong masa tahanan. Sudah 4 tahun itu udah 4 tahun itu minimal. Sekarang dipotong lagi menjadi 2 tahun dan tidak ada ancaman hukuman mati. Dan yang paling aneh itu benar, jangan-jangan kita mengkritik entah itu DPR atau itu presiden wakil presiden, kebijakannya dianggap menghina gitu. Dan YLBHI pun menyatakan bahwa dengan adanya pasal ini menunjukkan bahwa DPR dan presiden itu anti kritik gitu. Dan kita tahu perjalanan RUU KUHP ini panjang gitu. Di tahun 2019 banyak sekali RUU yang kontroversial Di antaranya adalah revisi Undang-Undang KPK yang kemudian ditolak Kita dulu mahasiswa itu sampai turun ke jalan Di tahun 2019 bulan September, saya masih ingat, saya pun turun ke DPR ke depan gedung DPR MPR. Kita aksi di sana, sampai bahkan kita tahu bagaimana kerasnya aparat menembakkan gas air mata, dan juga banyak teman-teman kita yang terkena pukulan, bahkan dipukul dengan senjata tumpul oleh kepolisian, dan rekaman itu sudah terjadi setahun yang lalu, lebih dari setahun yang lalu, di 2019. Waktu itu yang menjadi kontroversi adalah revisi Undang-Undang KPK, kemudian ada RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, kemudian RUU KUHP yang dulu yang paling diributan adalah ketika ayam tetangga misalnya masuk ke halaman rumah kita, seorang kemudian mengotori, kemudian kita bisa menuntutnya dan sebagainya. Itu kemudian juga ada RUU Minerba yang juga kemudian akhirnya disahkan di tahun 2020, dan mungkin karena ini masih pandemi, mungkin DPR ingin menyeganja mempercepat, seperti rancangan undang-undang cilaka Cipta Lapangan Kerja yang di bulan Oktober 2020 pun kita tetap turun walaupun di masa pandemi, kita tetap turun di depan patung kuda sampai kemudian tembakan gas air mata pun benar-benar mengerikan karena memang begitu pedih ketika terkena, bahkan banyak sekali korban pada waktu itu. Kembali lagi ke esensi dari rancangan undang-undang KUHP yang katanya itu asli buatan dalam negeri buatan. Tapi faktanya saya tadi baca sekilas naskah akademik rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Nah, itu jelas semuanya hasil dari studi banding DPR ke negara-negara yang lain itu. Bahkan disitu dijelaskan bahwa sistem acuan yang dipakai itu memakai sistem gabungan bisa memakai sistem gabungan Amerika Inggris Anglo-Saxon, atau juga Prancis Belgia gitu. Dan bahkan disitu jelas bahwa mencontohkan bagaimana negara-negara lain, misalnya Jepang, kemudian Thailand dan sebagainya, atau Filipina menggunakan masa minimum tahanan dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan real juga, karena faktanya juga masih banyak
KUHP ini memang tinggalan Belanda, dan bahasa-bahasa di naskah akademik pun ya memang bahasa Belanda gitu. Nanti teman-teman bisa ada kok download tinggal linknya, naskah akademik rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, itu jelas ada naskah akademiknya 539 halaman. Ya mungkin kalau yang kuat baca mungkin dibaca sekilas saja pasal per pasal. Mungkin yang riskan ya seperti tadi pasal 9 kalau nggak salah tentang ya penghinaan ya, walaupun kemudian kata wakil Kemenkumham itu, wakil Menkumham yakni Edi Herich itu tetap ya pasal penghinaan presiden itu masuk ke delik aduan. Tapi faktanya banyak sekali itu ketika kita mengkritik misalnya kebijakan presiden, tiba-tiba ada orang-orang yang tiba-tiba seolah-olah dia bukan presiden atau mewakili presiden, tapi tiba-tiba dia melaporkan dan laporan diterima. Itu sudah banyak ya, beberapa aktivis sudah terjadi seperti itu. Dia mengkritik presiden atau bahkan ya mungkin terselip lidah kemudian mengungkapkan kata-kata yang kurang tepat misalnya. Ya itu bukan pakai delik aduan, bahkan polisi melakukan laporan sendiri itu. Jadi akhirnya bisa jadi RUKHP ini adalah jalan ya untuk kemudian mematikan para aktivis. Apalagi wacana 3 periode ya mulai menggema lagi itu. Bahkan salah satu politisi PDIP pun bilang bahwa 3 periode nggak masalah itu daripada coba-coba pilih presiden lagi. Bahkan apalagi dengan koalisi yang semakin erat antara PDIP dan Gerindra, bisa jadi ya, wacana 3 periode yang kemudian memasangkan Jokowi Prabowo itu bisa saja jika kemudian memang Puan Maharani kapabilitas dan elektabilitasnya tidak naik-naik gitu, bahkan kalah dengan Ganjar gitu. Bahkan sampai kemudian Publika ya mengusung nama Puan sebagai nomor 1 di bursa cawapres, kemudian sampai Puspol Indonesia ya, sampai kemudian menempatkan PDIP sebagai partai paling bersih dan pro pemberantasan korupsi serta milenial gitu. Ya kita aneh saja itu, dan kita lihat nanti apakah pengesahan ya rancangan undang-undang KUHP ini akan berjalan ya mulus ya. Karena sih kalau lihat situasi pandemi seperti ini sepertinya akan bernasib sama seperti rancangan undang-undang cipta lapangan kerja ya. Walaupun kita sudah melakukan demo, melakukan aksi penolakan dan sebagainya, ujung-ujungnya akan disahkan juga. Bahkan nanti jalan yang diberikan pemerintah adalah silahkan gugat lewat MK itu. Faktanya RU Cilaka digugat di MK mental itu, apalagi setelah disahkan ya bisa aja nanti MK hanya meminta menghapus beberapa pasal dan sebagainya, termasuk bener pun di MK ujung-ujungnya akhirnya mental juga, jadi percuma. Jadi akhirnya kita lihat bagaimana kelanjutannya RUU KUHP ini yang jelas-jelas ya bisa mengancam kegiatan para aktivis dan juga menjadi angin segar bagi para koruptor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.